kembali di Master YouTube channel. Kali ini kami akan membahas teknologi augmented reality yang lagi happening banget di industri konstruksi. Nah, kali ini saya bersama dengan expertnya yang akan menjelaskan tentang teknologi augmented reality dan bagaimana penggunaannya. Assalamualaikum Mas Hafiz, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Kathy. Ya, baik Mbak. Baik ya. Nah, Mas Hafiz ini nanti dari GPS Land akan menjelaskan mengenai produk yang ada di depan kita. Namun sebelum itu mungkin Mas Hafiz boleh jelaskan dulu perannya di GPS Land dan produk apa saja sih yang akan nanti dijelaskan oleh Mas Hafiz. Oke, perkenalkan nama saya Hafiz, saya support engineer di PT GPS Land Indo Solution. Kebetulan saya berperan di bidang support engineer di PT GPS Land Indo Solution, di mana di sini saya bertugas sebagai istilahnya ibaratnya sebagai trainer lah atau pelatih ya. Kemudian bertugas juga sebagai kalau misalkan ada produk-produk terbaru baik itu dari beberapa brand yang kami miliki, di sini kami akan melakukan semacam riset atau uji quality atau uji cek terkait dengan produk-produk yang masuk tersebut, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk produk yang akan dijelaskan di depan kita ini boleh tahu nggak Mas Hafiz namanya apa dan apa sih fungsinya? Oke, jadi ini adalah namanya itu Trimble Sight Vision Mbak. Oke, Trimble Sight Vision ya Sobat BIM ya? Ya. Trimble Sight Vision ini itu mengadopsi teknologi dari augmented reality. Oke. Jadi teknologi augmented reality ini hampir sama dengan teknologi kalau misalkan kita di Instagram, kemudian ada semacam kalau misalnya ada orang nih, kemudian ada efek-efek ya, ada filter itu ya. Ada telinganya, kemudian ada apa ya, semacam ada topi virtual seperti itu. Nah itu augmented reality itu hampir sama seperti itu. Okay. Nah, namun di sini untuk augmented reality itu memang didesain untuk lebih ke surveinya ya, untuk lebih ke surveinya, dimana fungsinya adalah untuk memodelkan, untuk memvisualisasikan suatu model atau desain yang kita miliki, kemudian kita masukkan ke dalam suatu perangkat. Nah, di sini perangkatnya adalah smartphone Android seperti itu. Nah, untuk smartphone Androidnya itu juga harus memiliki teknologi AR ya, augmented reality. Jadi itu lebih istilahnya ibaratnya lebih spesifik lagi nanti untuk smartphone-nya. Jadi pada saat kita melakukan pembelian juga nanti smartphone-nya juga ada beberapa tipe yang bisa kompatibel dengan augmented reality tersebut gitu. Oke, jadi ini Trimble Sight Vision ini boleh dijelaskan nggak Mas Hafiz di atasnya ini apa fungsinya, kemudian ini di bawahnya itu kan adalah handle-nya, pegangannya ya, dan kemudian untuk visualisasinya itu kan menggunakan mobile phone. Dan mobile phone ini apakah bisa sistem operasinya iOS atau memang hanya tertentu Android saja misalnya? Ya, baik. Untuk saat ini ya, setahu saya untuk perangkatnya itu hanya Android saja. Oke. Sebenarnya dari Trimble-nya sudah menanyakan untuk melakukan kerjasama ke iOS, tapi kalau nggak salah itu mereka nggak mau. Terkait mungkin dengan security ya, karena kita tahu ya iOS itu memang sangat aware banget dengan security-nya si user atau data untuk si user seperti itu. Nah, untuk saat ini masih di platform Android. Platform Android, kemudian merek tertentu nggak? Kan banyak nih Android, ada Samsung, boleh sebut merek ya Sobat BIM ya, ada Oppo dan yang lain-lain. Kebetulan untuk yang sekarang saya pegang itu memang dari Trimble-nya memang menyarankan untuk yang Samsung ya, yang Samsung. Nah, ini S10 Plus. Ya, yang S10 Plus yang saat ini memang sudah diuji coba sama Trimble. Nah, kalau misalkan mau pakai yang brand lain itu juga bisa. Oh, tetap bisa? Tetap bisa, tapi harus si user ini harus pergi dulu ke misalnya ke apa namanya, ke toko handphone atau smartphone-nya, kemudian dites dulu di sana seperti itu. Kemudian kita bawa modelnya ke sana, kemudian coba kita upload. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita sih merekomendasikan pakai smartphone yang sudah
di approve sama Trimble begitu, karena mereka sudah melakukan pengetesan terhadap perangkat tersebut. Oke. Jadi nanti kalau misalnya untuk pembelian itu juga kita sudah kasih list smartphone yang sudah kompatibel dengan Sight Vision ini. Seperti itu. Apakah termasuk dalam bundling atau terpisah nih kalau kita? Oh iya. Jadi untuk pembelian ini sebenarnya sudah termasuk dalam bundling. Jadi user juga nggak ambil pusing. Jadi nanti bisa tinggal pakai aja. Oke. Kemudian mungkin boleh dijelaskan kembali yang di bagian atas itu fungsinya apa ya? Oke. Jadi di sini ada beberapa komponennya untuk Trimble Sight Vision ini. Ya. Ini adalah GPS-nya. Jadi yang membedakan antara augmented reality dengan konsep virtual reality yang lain ya. Jadi ada beberapa reality memang untuk saat ini ya. Itu yang ini GPS-nya. Dimana dengan menggunakan GPS ini kita bisa menentukan suatu model itu ibaratnya itu untuk akurasinya itu lebih pas di lapangan seperti itu. Karena ini adalah GPS-nya ini sudah setara dengan GPS kinetik seperti itu, sudah bisa dalam akurasi level sentimeter. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan ini ada kabelnya. Ini penghubung antara GPS dengan si smartphone-nya, seperti itu. Kemudian untuk powernya dari mana? Ya, untuk powernya sendiri ada di sini. Oh, di bawah ya? Di sini ada power, itu satu unit ya, satu pieces. Biasanya kita kasih 2, 1 cadangan dan 1 dipakai di perangkap seperti itu. Kemudian di sini ada ini ada namanya semacam laser di sini. Konsepnya lidar juga, tapi laser dengan satu shoot. Nah ini fungsinya memang kalau misalnya kita mau mengukur jarak, nah pakai laser bisa mengukur jarak juga di lapangan. Dan jarak tersebut nanti akan terlihat hasilnya di monitornya handphone itu ya? Ya betul, nanti akan kelihatan berapa jaraknya. Jadi nanti kita bisa nge-shoot misalkan 2 objek ya, tinggal kita shoot 1, kemudian shoot 1, nah itu nanti akan keluar berapa hasilnya atau jaraknya. Nah setahu saya nih Mas Hafiz, kalau alat ukur itu biasanya kan perlu kalibrasi nih, dan kalibrasinya itu bersifatnya berkala dan kita harus ke distributor ataupun ke lab tertentu ya. Nah untuk Sight Vision ini bagaimana sistem kalibrasinya? Ya, untuk kalibrasinya sendiri di sini sudah ada. Jadi di sini menunya udah ada semacam apa namanya? Di situ ada kalibrasi. Kemudian disediakan juga nanti di dalam box ini ada namanya untuk semacam satu wadah untuk melakukan kalibrasi. Jadi di situ nanti kita bisa mengetes nih. Nanti lasernya keluar, kemudian kita paskan dengan nanti ada plusnya. Kemudian kita tembak. Kemudian kita lihat di kameranya dia pas nggak dengan realitinya seperti itu. Jadi untuk itu kalibrasinya memang itu bisa dilakukan oleh user sendiri. Jadi nggak harus dikembalikan ke distributor ya atau ke lab tertentu ya. Jadi lebih mudah ya Sobat BIM untuk khusus untuk Trimble Sight Vision ini bisa melakukan self calibration dan tentunya itu tidak membutuhkan biaya tambahan ya. Betul. Pastinya. Betul. Itu free. Itu sudah ada include di sudah ada menu tersendiri di Sight Vision-nya. Baik. Nah, kemudian untuk ini kan fungsinya untuk memvisualkan ya. Nah, untuk usernya sendiri atau penggunanya ini sebaiknya itu seperti apa nih Mas Hafiz? Karena kan saya tahu di praktisi jasa konstruksi itu kan beragam ya untuk job role-nya. Nah ini cocoknya ini untuk siapa nih? Apakah kontraktor atau konsultan ataupun owner? Nah ini mana yang cocok nih? Iya, ini sebenarnya kalau untuk usernya yang cocok, yang pertama adalah mungkin memang kontraktor cocok. Kemudian owner juga cocok, kemudian siapa lagi ya? Mungkin yang kedua itu dulu. Kemudian yang itu dulu aja. Nah untuk kontraktor misalkan semacam kalau misalkan ada tender, kemudian dia mau memvisualisasikan objeknya, modelnya kepada owner, nah itu bisa menggunakan Trimble Sight Vision ini. Jadi lebih menarik. Jadi lebih apa namanya? Kalau sebelumnya kan kita biasanya menggunakan paper ya. Nah sekarang kan udah ada semacam kita mengurangi paper lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk digital seperti ini, kemudian kita visualisasikan di
outdoor itu lebih menarik, kemudian lebih ke objeknya lebih real kelihatan. Karena memang si owner ini kan dia memang kadang-kadang ada yang bukan dari survei ya di kitanya. Kadang-kadang mereka hanya melihat visual saja tanpa mengetahui cara apa namanya, semacam ibaratnya kita anggap aja orang awam seperti itu. Nah itu apabila ada model kemudian dilihatkan misalnya bentuknya sesuai dengan objek realnya, biasanya mereka lebih mengerti dan lebih menarik lah ibaratnya. Kemudian untuk owner, untuk owner juga bisa sebagai bahan inspeksi juga. Bahan inspeksi, misalkan tender ini sudah berjalan, kemudian sudah dilakukan proses konstruksi, kemudian dia mau lihat nih, kemudian dia bandingkan, monitoring lah, semacam inspeksi. Kemudian dia bisa lihat modelnya, kemudian bandingkan dengan realnya di lapangan. Oh semacam kayak di sini ada clash deh. Nah ini kok ada retakan, semacam itu. Di sini ya si owner bisa nge-assign apa namanya, ngasih instruksi ke misalkan ke si kontraktor. Kemudian di sini ada fitur namanya to do. Kita bisa kasih semacam notice ya kepada si kontraktor ini agar istilahnya agar yang ini dikerjain dulu misalkan ya, atau mungkin yang ini tolong diperhatikan, atau mungkin karena ada temuan gitu, atau ketidaksesuaian gitu ya. Nah kalau boleh saya tahu nih Mas Hafiz, untuk penggunaan ini tuh offline atau online? Apa harus ada sinyal internet dulu atau gimana nih? Jadi untuk Shark Vision ini itu bisa dua-duanya. Nah jadi sebenarnya mungkin saya bisa cerita dari workflow-nya dulu ya. Boleh. Nah, untuk workflow-nya sendiri, yang pertama adalah kita persiapkan dulu datanya ya. Datanya itu bisa berupa data file formatnya itu IFC tentunya. Kemudian bisa yang SHP, kemudian bisa DWG juga. Nah, seperti itu. Data tersebut akan kita masukkan kita publish ke cloud namanya. Trimble Connect ya kalau di sini ya. Jadi common data environment-nya untuk Sobat BIM namanya ada Trimble Connect. Jadi ini software-nya sudah terbundling atau gimana? Ya, biasanya sudah terbundling ya. Mungkin Mas Hafiz boleh dibantu untuk mendemokan mungkin ya, biar nanti teman-teman atau Sobat BIM juga bisa melihat bagaimana sih tampilan yang ada di dalam Set Vision-nya. Ya. Baik. Sambil persiapan mungkin Mas Hafiz boleh kasih tahu ke Sobat BIM ini untuk contoh modelnya itu model bangunan ya, yang akan diperlihatkan. Model bangunan di sini yang pertama adalah tentunya di sini ada beberapa menu ya Mbak. Ada beberapa menu, ada load model, place model, dan tools. Nah untuk load model ini untuk mengisi atau nge-load model yang kita inginkan seperti itu. Jadi model yang sudah kita masukkan ke Trimble Connect itu kita panggil di sini. Jadi kita load. Nah, di sini ada Trimble Connect dan My Data. Nah, untuk menjawab yang tadi sepertinya belum saya jawab ya. Itu bisa online atau offline begitu. Jadi ada bisa online. Pertama yang harus online. Kita publish ke Trimble Connect itu online. Nah, setelah dipublish ke Trimble Connect, ini kita bisa download. Kemudian kita pilih yang ini, yang gambar mata ada warna hijaunya ya. Nah ini kan akan masuk ke memori internal dari smartphone. Nah artinya pada saat model tersebut sudah masuk di sini, kita bisa panggil nanti sewaktu-waktu di lapangan. Jadi pada saat di lapangan nanti pada saat sudah di onsite gitu kan, jadi kita nggak perlu lagi media internet gitu, jadi bisa offline seperti itu. Jadi ini dengan kata lain bisa digunakan di area-area terpencil ya, misalnya di Indonesia bagian timur khususnya memang agak sulit ya Sobat BIM untuk koneksi internetnya, jadi ini masih bisa tetap digunakan ya? Ya masih bisa. Kemudian di sini ada menu lain yaitu place model. Nah tadi kan sudah kita load si model. Kemudian yang kedua adalah kita place atau kita tempatkan modelnya mau di mana gitu. Sini ada dua, ada yang measure, kemudian ada yang manual. Sebenarnya ada satu lagi yang otomatis.
Tapi kalau yang untuk automatic ini kita harus memiliki model tersebut harus di georeference, artinya sudah dimasukkan koordinatnya. Nah biasanya terkadang di Indonesia itu kadang dikonstruksi mereka modelnya itu masih 00, jadi belum ada koordinatnya. Iya, belum ada jadi pada koordinatnya. saat kita panggil di site vision, dia masih ngambang si koordinatnya. Jadi itu harus dibikin dulu koordinatnya dalam sistem WGS 1984 atau yang globalnya ya ibaratnya. Jadi kita bisa paskan di dunia nyata secara langsung kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada tidak ada sistem koordinat yang sudah kita bikin di dalam model tersebut, kita bisa pakai yang manual. Nah, pakai manual atau yang Misur. Kalau Misur ini kita pakai GPS-nya di lapangan. Kalau yang manual ini by gesture, pakai jari, tinggal kita pilih manual. Misalkan saya contohkan di sini. Kemudian untuk yang model seksinya pilih yang bottom ya. Kemudian start. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian di sini kita tentukan mau di mana si titik tersebut mau di model kayak gitu ya. Misalkan di sini. Kemudian saya next. Kemudian kita diminta untuk nge-adjust height-nya atau ketinggian si model itu. Nah, ini bisa diatur atas bawah, tinggal di. Dan ini bisa di recording juga ya Pak? Ya Mas Hafiz ya? Di record bisa. Kemudian kita next dan nah ini untuk yang horizontalnya tinggal digeser-geser aja. Kemudian finish. Ya, di sini kita bisa lihat modelnya. Nah ini ada transparansi. Kalau misalkan kita mau lihat transparansinya, jadi misalkan kalau misalnya saya mau lihat objeknya nih, objek yang sekarang ya, kemudian dibandingkan dengan model yang saat ini, nah itu bisa dilihat kayak gitu. Kemudian jadi yang real sama versus yang unrealnya bisa terlihat ya. Betul, seperti itu. Kemudian di sini ada cross section juga, ini untuk melihat si modelnya sebelum ada, kemudian di sampai modelnya itu terbentuk semuanya seperti itu. Kemudian di sini ada menu layer. Jadi kita bisa lihat, misalkan memvisualisasikan apa aja kayak gitu kan. Di sini ada layer, misalnya yang ceiling, kemudian grid. Nah, itu bisa kita bisa checklist kayak gitu. Lihatnya bisa lihat layer arsitek, lihat layer MEP, lihat layer structure juga bisa ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat layernya, misalnya yang cuma pipa doang gitu kan. Nah, jadi kita tinggal nyalakan yang pipanya aja. Plumbingnya aja gitu ya. Dan kalau misalnya mau lihat semua layer juga tinggal diaktifkan saja ya berarti ya Mas Hafiz. Nah kalau misalnya ada clash misalnya antara plumbing nabrak pintu atau nabrak dinding, nah itu kan pasti sebagai owner atau kontraktor kan pasti memberitahu kepada usernya. Nah itu caranya bagaimana itu? Ya, nah jadi memang di sini kalau untuk clash yang otomatis itu belum ya untuk saat ini. Jadi kita bisa melihat by visual ya. By visual. Di sini misalkan saya mau menginfokan kepada misalnya kontraktor gitu ya, bahwa di sini ada clash gitu. Jadi saya bisa klik ini, kemudian misalkan yang ini ya, ini contoh aja ya. Nah, ini misalkan di sini ada clash, misalkan saya klik ini, kemudian saya bisa kasih tahu namanya apa, misalkan pipa nabrak dinding misalnya. Pipa bisa langsung ya, diketik di mobile phone-nya. Iya betul, pipa nabrak dinding dan ya kasih misalkan deskripsinya apa. Ini terserah mau laksanakan segera atau gimana. Eksekusi gitu kan, atau selesaikan. Kemudian di sini ada priority. Nah, priority di sini ada low, normal, high, critical. Misalkan kita butuh cepat, critical nih. Misalkan ini udah nabrak, ini kan kritis banget nih. Kemudian di sini bisa dikasih due date-nya dengan waktunya ya.
mau deadline-nya kapan nih harus selesai. Misalkan 31 Desember harus selesai hari ini gitu kan. Oh iya. Kemudian isunya apa? Nah, di sini misalkan, nah ini ada macam-macam, ada isu, class, comment, request. Nah, kita bisa kasih komen juga, remake, solution. Soalnya ini class ya. Nah, ini class. Kemudian kita bisa assign mau ke siapa gitu. Oke, kontraktornya yang mana gitu ya, siapa yang terlibat. Oke. Jadi kontraktornya itu di sini kan bisa ada Trimble ID ya. Trimble ID itu kita masukkan di sini, kemudian kita assign. Misalkan ini GPS LAN, kemudian saya assign. Nah, ini fotonya udah kelihatan di sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kita save. Oke, berarti sebenarnya sistem kerjanya itu hampir sama seperti Google Drive. Kita tinggal tinggal invite siapa saja nanti yang bisa melihat atau mengedit ya model tersebut. Kemudian apabila nanti ada revisi atau ada komen, bisa langsung berikan to do dan bisa assign ke orang-orang yang bersangkutan ya. Ya, betul. Tapi harus di invite ya Pak ya. Iya. Ya, betul, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti ini sangat memudahkan sekali bagi para project owner ataupun kontraktor ketika akan inspeksi atau monitoring di lapangan ya. Nah, untuk cara pembeliannya atau mungkin untuk konsultasi dulu itu bagaimana caranya Mas Hafiz? Apakah bisa langsung ke Mas Hafiz atau harus ke kantor GPS LAN dulu? Itu gimana ya cara prosedurnya? Ya, untuk prosedurnya sendiri nanti jadi kita ada beberapa divisi ya di sini ya. Jadi kalau saya bagian support, dia nanti ada yang bagian divisi sales nanti. Nah, untuk pembeliannya itu bisa menghubungi pihak sales atau yang ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini nih Sobat BIM bisa langsung kontaknya ke GPS LAN. Nanti akan di follow up ya. Nanti akan di follow up oleh bagian sales kita, divisi sales. Oke, baik. Nah, untuk masalah after salesnya itu seperti apa, Mas Hafiz? Kalau misalnya saya sebagai customer sudah membeli nih, nah nanti misalnya usernya tuh sedang dirotasin, apakah nanti akan diberikan training lagi atau seperti apa? Ya, untuk training sendiri sebenarnya kalau untuk yang pertama untuk pembelian itu sudah include trainingnya. Free ya, sudah, misalnya sudah diinkludkan untuk trainingnya. Nah, di sini kalau misalkan ada penambahan training lagi ya, jadi memang itu memang ada tambahan charge ya, charge-nya tersendiri. Jadi nanti bisa hubungi ke support@gpslan.co.id. Nanti kita bisa kasih infonya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya software atau yang saya tahu ya Sobat BIM ya, untuk software itu kan ada maintenance fee tuh yang biasanya ditagihkan setiap periode waktu tertentu. Nah, kalau untuk Set Vision sama Trimble Connect yang di dalamnya ini, apakah ada maintenance fee atau cukup bayar di depan saja atau bagaimana? Kalau maintenance fee dia sebenarnya hampir sama ya, dia ada warranty 1 tahun juga. Kalau nggak salah, jadi dalam 1 tahun, jadi untuk maintenance-nya dia free, jadi kita bisa upgrade terus softwarenya. Kemudian ya kita kasih support terkait dengan software tersebut ya. Tapi kalau misalnya mau lebih dari 1 tahun, ya harus ada extended warranty namanya. Mungkin ada biayanya. Oke, jadi Sobat BIM tadi sudah diinformasikan bahwa ini paketnya untuk 1 tahun pertama, kemudian untuk tahun berikutnya nanti ada tambahan biaya, dan itu nanti juga disesuaikan dengan customer-nya ya, Mas Hafiz. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz atas penjelasannya yang sangat terperinci mengenai produk Trimble Set Vision. Nah, untuk postingan berikutnya kami juga akan membahas alat-alat lainnya ya, mungkin untuk teknologi terkini juga dari Trimble. Mungkin Mas Hafiz boleh membantu petunjuknya apa ya kira-kira yang akan kita bahas di next postingan kita? Oke, mungkin yang terkait dengan BIM ya. Ya, terkait dengan BIM pastinya. BIM sendiri itu sebenarnya kita masih punya alat yang lain ya. Alat yang lain yang belum dikenalkan yaitu laser scanner. Wah. Pasti menarik tuh laser scanner. Ya, pasti menarik sekali karena ini memang sekarang untuk di konstruksi itu sangat banyak sekali digunakan. Sudah beralih ke yang kalau dulu kan masih ke total station ya, Mbak. Iya, total betul. Station kan memang itu kita harus total station kan dia 1 shoot 1 kali
satu shoot dapatnya satu koordinat. Nah ini kalau untuk laser scanner ini nanti itu bisa yang ada yang macam-macam, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada bahkan ada yang jutaan. Wah, Mungkin ini itu sangat nanti akan menarik bisa kita sekali bahas nih. di next video ya. Nah, kalau misalnya Sobat BIM masih ingin tahu seperti apa laser scanner, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan kami yang terbaru. Nah, selanjutnya kita akan tutup dulu sesi kali ini, dan sampai jumpa. Dadah!